Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rahma Alfiana dengan NIM 289215038 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Syukri Hamdi, SEMM. Di video kali ini saya akan membacakan hasil analisis dari suatu organisasi, yaitu Kepemimpinan Toko Buku Gramedia Cabang Cinere Depok. Pembahasan yang pertama yaitu kepemimpinan. A. Pengertian kepemimpinan. Ada beberapa definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu menurut Zainal Haddad dan Ramli, kepemimpinan merupakan suatu proses untuk mempengaruhi orang lain baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk menggapai tujuan yang diinginkan dalam suatu situasi dan kondisi tertentu. Menurut Kasmir, kepemimpinan merupakan perilaku seseorang pemimpin dalam mengatur, mengelola, dan memerintah bawahannya untuk mengerjakan sesuatu tugas dan tanggung jawab yang diberikannya. Menurut Fahmi, kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Dari definisi kepemimpinan yang dikembangkan oleh beberapa para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Pembahasan selanjutnya yaitu masuk ke syarat-syarat kepemimpinan. Seorang pemimpin harus memiliki syarat-syarat kepemimpinan yang baik, yaitu yang pertama, pendidikan umum yang luas, yang kedua, bersifat generalis, ketiga, kemampuan berkembang secara mental, keempat, keingintahuan yang besar, kelima, kemampuan analitis, keenam, daya ingat yang kuat, ketujuh, kapasitas integratif, yang kedelapan, keterampilan berkomunikasi, kesembilan, keterampilan mendidik, kesepuluh, personalitas dan objektivitas, kesebelas, pragmatisme, kedua belas, naluri untuk menentukan prioritas, ketiga belas, sederhana, dan keempat belas, berani dan tegas. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri kepemimpinan. Ada beberapa ciri-ciri untuk menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya. Yang kedua, mampu menerapkan konsep the right man and the right place secara tepat dan baik. Yang terakhir, memahami setiap permasalahan secara lebih dalam dibandingkan dengan orang lain serta mampu memberikan kepuasan terhadap permasalahan tersebut. Pembahasan selanjutnya, kita masuk ke gaya kepemimpinan. Apa itu gaya kepemimpinan? Gaya kepemimpinan merupakan bentuk nyata dari seorang pemimpin dalam bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain dalam mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Adapun definisi gaya kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama menurut Sudaryono, gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai hasil dari kombinasi falsafah, keterampilan, sifat, sikap yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahnya. Menurut Zainal Haddad dan Ramli, gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Menurut kinerja PT Ensky, gaya kepemimpinan merupakan suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin, mempengaruhi bawahannya agar dapat mencapai tujuan tertentu. Dari definisi gaya kepemimpinan yang ditemukan oleh beberapa para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, tipe gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan tersebut merupakan dasar dalam mengklasifikasi tipe kepemimpinan. Menurut Zainal Haddad dan Ramli, gaya kepemimpinan memiliki 3 pola dasar. Yang pertama, gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan pelaksanaan tugas. Kedua, gaya kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan hubungan kerjasama. Ketiga, gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan hasil yang dicapai. Berdasarkan 3 pola dasar tersebut,
terbentuk perilaku kepemimpinan yang berwujud pada kategori kepemimpinan yang terdiri dari 3 tipe pokok kepemimpinan, yaitu yang pertama ada tipe kepemimpinan otoriter. Tipe kepemimpinan ini merupakan kekuasaan di tangan satu orang. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Tipe kedua adalah tipe kepemimpinan kendali bebas. Tipe ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara perorang maupun kelompok-kelompok kecil. Tipe ketiga adalah tipe kepemimpinan demokratis. Tipe ini merupakan manusia sebagai faktor utama dan terpenting dalam setiap kelompok atau organisasi. Pembahasan selanjutnya mengenai kinerja. Pengertian kinerja menurut para ahli. Menurut Rifai dan Basri dalam Zainal, Basri, Gunawan, dan Mardi Wasisto, kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil seperti yang diharapkan. Menurut Zainal, Ramli, Mutis, dan Arafah, kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki. Menurut Hamali, kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi kepuasan dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dari definisi kinerja yang ditemukan oleh beberapa para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja seseorang yang dapat dinilai berdasarkan kualitas atau kuantitas dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam jangka waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan menurut Kashmir adalah: yang pertama, kemampuan dan keahlian. Kedua, pengetahuan. Ketiga, rancangan kerja. Keempat, kepribadian. Kelima, motivasi kerja. Keenam, kepemimpinan. Ketujuh, gaya kepemimpinan. Kedelapan, budaya organisasi. Kesembilan, kepuasan kerja. 10, lingkungan kerja. 11, loyalitas. 12, komitmen. 13, disiplin kerja. Pembahasan selanjutnya kita masuk ke konsep dasar operasional dan perhitungan. Yang A, kisi-kisi operasional variabel. Kisi-kisi operasional variabel gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan yang penulis gunakan adalah variabel X dengan nama gaya kepemimpinan. Kedua, variabel Y dinamai kinerja karyawan. Yang B, uji instrumen peneliti. Yang pertama, uji validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Yang kedua ada uji instrumen reliabilitas. Reliabilitas diartikan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan dalam hal mengukur apa yang akan diukur. Selanjutnya ada konsep dasar perhitungan. Yang pertama ada populasi dan sampel. Menurut Riyadi, populasi sebuah wilayah atau tempat objek atau subjek yang diteliti baik orang, benda, kejadian, nilai maupun yang hal-hal lain yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu untuk mendapatkan sebuah informasi. Menurut Kadir, sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang karakteristiknya benar-benar diselidiki. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan sampel dengan sampling probabilitas. Sampling probabilitas adalah
teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dapat dipilih menjadi anggota sampel. Artinya, populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Yang kedua, skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengatur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Bentuk jawaban skala Likert terdiri dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang ketiga, uji koefisien korelasi. Teknik korelasi ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar keeratan hubungan antara gaya kepemimpinan variabel X dengan kinerja karyawan atau variabel Y. Di bawah ini terdapat gambar dari rumus untuk menguji koefisien korelasi. Keterangan dari rumus tersebut, X adalah jumlah total data variabel bebas. X2 sama dengan jumlah total kuadrat data variabel bebas. Y adalah jumlah total data variabel terikat. X2 sama dengan jumlah total kuadrat data yang variabel terikat. XY sama dengan jumlah total perkalian variabel bebas dan terikat N jumlah sampel. Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil. Yang keempat, uji koefisien determinasi. Menurut Sukestiarno, koefisien determinasi adalah sebuah kunci penting dalam analisis regresi. Nilai koefisien determinasi diinterpretasikan sebagai proporsi dari varian dependen, bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar nilai koefisien determinasi tersebut. Dengan rumus KD sama dengan R2 dikali 100%. Keterangannya KD sama dengan koefisien determinasi, R2 sama dengan koefisien korelasi. Kelima, persamaan regresi. Menurut Gunawan 2016a, analisis regresi digunakan untuk menggambarkan model hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain model hubungan, dengan analisis regresi juga dapat diketahui variabel prediktor mana saja secara statistik berpengaruh terhadap variabel kriterium. Menurut Gunawan 2016b, analisis regresi bertujuan untuk satu, memeriksa apakah garis regresi tersebut akan efisien dipakai sebagai dasar. Kedua, menghitung persamaan garis regresi. Dan ketiga, untuk mengetahui sumbangan relatif dan sumbangan efektif bila prediktor lebih dari satu variabel. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau bebas, yang bertujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen didasarkan nilai variabel independen yang diketahui Gujarati dalam Purwanto dan Sulistiastuti di 2017. Dalam persamaan regresi linear yang hanya melibatkan dua variabel atau variabel X dan Y bersama garis regresi menurut Kesumawati, Reta, dan Sari pada tahun 2017 dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut. Dan berikut ini adalah rumus dari persamaan regresi. Rumusnya Y sama dengan A ditambah BX. Keterangannya Y sama dengan variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, A sama dengan konstanta, dan B sama dengan koefisien regresi.